Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat adik-adik semua yang ada di rumah. Hari ini kembali bersama Pak Brian, kita akan sama-sama belajar tentang materi matematika di minggu yang kedua. Kita masih ada di topik bab yang pertama, yaitu perpangkatan dan bentuk akar. Sebelum kita masuk ke materi, sekali lagi Pak Brian ingatkan untuk jangan lupa menuliskan nama, kelas, dan juga nomor urut absen kalian pada lembar yang sudah dibagikan. Dan jangan lupa untuk menyalin materi dan tugas yang akan kalian kerjakan di bahan ajar ini ke buku catatan kalian. Baik, tujuan pada pelajaran kita pada hari ini ada 4. Yang pertama, kita akan menentukan hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama atau bilangan pokok yang sama. Yang kedua, menentukan hasil pangkat dari suatu perpangkatan. Yang ketiga, menentukan hasil pangkat suatu perkalian bilangan. Dan yang keempat, menyelesaikan soal yang berkaitan dengan penerapan konsep perkalian pada perpangkatan. Oke, kita masuk pada tujuan yang pertama atau bagian yang pertama, yaitu perkalian perpangkatan dengan basis yang sama. Definisinya, jika dua perpangkatan dengan basis yang sama dikalikan, maka sama dengan kita menjumlahkan pangkatnya. Ya, kalau dalam bentuk sifat yang pertama, yaitu A pangkat M dikali A pangkat N, itu sama dengan A, kita jumlahkan kedua pangkatnya, M ditambah N. Contoh, biar lebih gampang ya, dalam bentuk bilangan, 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2, itu kalau kita jabarkan satu persatu, 3 di pangkat 4 itu akan menjadi 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 4 kali. Kalian masih ingat kan materi yang minggu lalu? Lalu kita kalikan dengan 3 dipangkatkan 2, artinya 3 dikali 3 sebanyak 2 kali. Nah, kalau kita lihat, maka di sini akan menjadi perkalian 3 berulang sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga menjadi 3 pangkat 6. Nah, kalau kita menggunakan sifat yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N, itu menjadi A pangkat M tambah N, maka kita lihat di sini basisnya sudah sama-sama 3. Maka karena basisnya sama, maka kita bisa rubah menjadi 3 dipangkatkan 4 ditambah 2. Kita cukup menjumlahkan pangkatnya saja, sehingga menjadi 3 pangkat 6. Nah, bagaimana? Lebih mudah kan kalau kita bisa menghafal sifat yang pertama ini, sehingga kita tidak perlu menjambarkannya lagi. Kita cukup menjumlahkan pangkatnya. Tetapi dengan ketentuan kalau basis atau bilangan pokoknya sama. Nah, sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu memangkatkan suatu perpangkatan. Nah, jika suatu perpangkatan dipangkatkan lagi, sama dengan kita mengalihkan pangkat tersebut. Contoh, sifatnya A dipangkatkan M, lalu dipangkatkan lagi, itu akan menghasilkan A pangkat M kali N. Kita lihat contoh. 2 pangkat 3 dipangkatkan 2 lagi. Nah, kalau kita jabarkan, yang ini akan menjadi 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Karena 2 pangkat 3 kan dipangkatkan 2, berarti 2 pangkat 3 dikali sebanyak 2 kali kan. Nah, kalau kita jabarkan lagi 2 pangkat 3 ini, dia akan menjadi 2 dikali 2 sebanyak 3 kali yang pertama. Lalu dikali dengan 2 dipangkatkan 3 lagi, sehingga 2 dikali 2 dikali 2. Nah, karena sama-sama basisnya semua 2, maka di sini sama dengan 2 pangkat 6. Karena 2-nya dikali sebanyak 6 kali. Nah, kalau kita menggunakan sifat yang kedua, maka kita cukup mengalihkan pangkatnya saja. Ini menjadi 2 pangkat 3 dikali 2. Karena M dikali N, maka sama dengan 2
3 dikali 2, 6. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 6. Sama kan? Nah, bagaimana? Lebih mudah kan kalau kita langsung menggunakan sifat yang kedua? Nah, sekarang kita masuk ke sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga yaitu memangkatkan suatu perkalian bilangan. Misalnya, A dikali B, kita pangkatkan M. Itu sama dengan kita memangkatkan masing-masing bilangannya. A dipangkatkan M, kali B juga dipangkatkan M. Nah, kita perhatikan ya contohnya. 3 kali 4 dipangkatkan 2. Kalau kita jabarkan, 3 dikali 4 pangkat 2 kan sama dengan 3 dikali 4. Lalu dikali dengan 3 kali 4. Karena pangkat 2 berarti dikali berulang sebanyak 2 kali kan. Nah, karena sifat distributif perkalian, maka kita bisa buat 3 dikali 3, 3 dikali 3, lalu 4 kali 4 dikali 4. Kita tinggal pindahkan yang 3 dengan yang 3 dan 4 dengan yang 4. Nah, 3 kali 3 ini kan sama dengan 3 pangkat 2. Dikali 4 kali 4 kan sama dengan 4 pangkat 2. Nah, sehingga sama 3 dikali 4 pangkat 2 itu sama dengan 3 dipangkatkan 2 kali 4 juga dipangkatkan 2. Sama dengan sifat yang ketiga ini. Nah, oleh karena itu sifat yang pertama, sifat kedua, dan sifat yang ketiga ini harus kalian hafal agar mempermudah kalian ketika menyederhanakan suatu bentuk perkalian pada perpangkatan. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang keempat, tujuan yang keempat yaitu menyelesaikan soal-soal yang terkait dengan perkalian dan perpangkatan. Nah, untuk menyelesaikan dan menyederhanakan bentuk-bentuk perpangkatan, kita akan menggunakan ketiga sifat yang tadi. Yang pertama, yaitu sifat pertama A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Yang kedua, A pangkat M kalau dipangkatkan N lagi sama dengan A pangkat M kali N. Dan yang ketiga, A kali B dipangkatkan N atau dipangkatkan M pasti sama dengan A pangkat M dikali B pangkat N. Oke, nah ketiga sifat ini yang akan kita gunakan untuk menyederhanakan contoh-contoh soal yang ada. Kita lihat contoh yang pertama. 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 4. Kalian perhatikan di sini bilangan pokok atau basisnya sudah sama, yaitu sama-sama 5. Maka karena perkalian kita bisa menggunakan sifat yang pertama. Sehingga kalau kita gunakan sifat yang pertama menjadi 5 pangkat 3 tambah 4. Ya, benar sekali. Sehingga sama dengan 5 pangkat 3 ditambah 4, 7. Sehingga menjadi 5 pangkat 7. Karena perintahnya hanya menyederhanakan, cukup sampai di sini. Ketika kalau diminta mencari hasilnya, maka kalian harus mencari 5 dikali 5 sebanyak 7 kali, hasilnya berapa. Oke, untuk contoh soal yang ini cukup disederhanakan saja. Berikut yang kedua, negatif 6 pangkat 2 dikali negatif 6 pangkat 3. Ya, benar sekali. Ini basisnya sama-sama negatif 6. Oleh karena itu, sama dengan negatif 6 dipangkatkan 2 ditambah 3. Ya, sehingga hasilnya menjadi negatif 6 pangkat 5. Kita lanjut pada soal yang ketiga. 7 pangkat 2 lalu dipangkatkan lagi 5. Ini kita menggunakan sifat yang mana? Ya, benar sekali. Sifat yang kedua, yaitu perpangkatan pada pangkat. Sehingga karena 7 dipangkatkan 2 dipangkatkan 5 lagi menjadi
7 pangkat 2 dikali 5. Hasilnya 7 pangkat 2 kali 5 10, sehingga menjadi 7 pangkat 10. Oke. Lanjut yang keempat. Nah, ini adalah perkalian pada variabel. Nah, ketika pada aljabar, kalau kalian masih ingat materi waktu kelas 8, ketika kita mengalihkan aljabar, yang kita kalikan itu variabel yang suku yang variabelnya sama dan juga koefisien dikali dengan koefisien. Tapi sebelumnya perhatikan, ada satu suku yang kita ada perpangkatan, sehingga kita harus menyelesaikan terlebih dahulu suku yang ada pangkatnya. Kita gunakan sifat yang kedua, karena ini minta maaf, sifat yang ketiga, karena di sini 4 dikali Y dipangkatkan 2 sama dengan perkalian yang ada pangkat. Maka kita tulis ulang dulu, Y dipangkatkan 3 tetap dikali 2 Y pangkat 4. Karena ini ada dalam kurung, semuanya dipangkatkan 2, maka hasilnya adalah sama seperti sifat yang ketiga, A pangkat M, B juga pangkat M, sehingga 4 harus dipangkatkan 2. 4 pangkat 2 berapa? 4 pangkat 2 itu 4 kali 4, yaitu 16. Dan Y dipangkatkan 2 juga, sehingga menjadi Y pangkat 2. Oke, masih ingat 16-nya dapat dari mana? 16-nya didapat dari 4 dipangkatkan 2. Dan Y kuadratnya dapat dari Y dipangkatkan 2. Setelah ini, ingat pada perkalian aljabar, kita mengalihkan koefisien dan koefisien. Y koefisiennya 1, berarti dianggap saja tidak ada, karena 1 dikali 2 tetap 2. Kita gabungkan koefisien di depan. 2 dikali, ada 2, di sini ada 16. Kali 16, lalu dikali variabelnya. Y pangkat 3 dikali Y pangkat 4 dikali Y pangkat 2. Nah, tinggal kita kalikan. 2 kali 16, 32. Nah, perhatikan yang ini semua sukunya sudah basisnya sama, yaitu sama-sama variabel Y dan dikali, sehingga kita gunakan sifat yang pertama. Maka di sini menjadi Y, kita tinggal jumlahkan pangkatnya. 3 ditambah 4 ditambah 2, sehingga hasilnya menjadi 32 Y pangkat 3 tambah 4 7 tambah 2 lagi 9. Bagaimana? Mudah kan? Oke, Febrian yakin kalian akan bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kalau kalian memperhatikan dengan baik penjelasan ini dan mengikuti langkah-langkah yang ada. Kita lanjut ke soal nomor 5. 3A dipangkatkan 3 lalu dikalikan dengan AB pangkat 4. Nah, yang ini adik-adik lihat, 3A pangkat 3 tidak ada masalah, kita tulis ulang. Karena yang dipangkatkan hanya 3 saja, hanya A saja yang dipangkatkan 3. 3-nya tidak. Kalau ada di dalam kurung, maka di dalam, anggap saja ini rumah, di dalam rumah itu ada A dan B. Kalau dipangkatkan 4, maka harus sama-sama A-nya dipangkat 4 dikali B-nya juga dipangkat 4. Seperti sifat yang ketiga ini. Oke. Nah, setelah ini yang ada A sama-sama ada A, karena 3-nya koefisien tidak punya pasangan lain, maka tetap 3 di sini. Lalu ada variabel A sama-sama, basisnya sama A, maka A pangkat 3 dikali A pangkat 4 itu A pangkat 3 ditambah 4, karena basisnya sama-sama A. B tidak punya pasangan, maka tetap saja B pangkat 4. Nah, kalau ini sudah, maka 3A pangkat 7 kali B pangkat 4. Ya. Sederhananya seperti itu saja. Cukup sini karena sudah tidak ada lagi yang sama kan basisnya. Kita stop sampai di situ. Nah, bagaimana dengan soal nomor 6, Pak Brian? Soal nomor 6 ternyata ada pecahan. Nah,
Kalau ada pecahan, yang harus kita buat adalah kita lihat dulu apakah ada yang di dalam kurung. Oh, ternyata suku yang kedua ada di dalam kurung, pangkatnya double. Maka kita mengingat sifat yang kedua. Sifat kedua kan kalau pangkatnya double kita kalikan pangkatnya. Berarti di sini 1/2 tetap dulu pangkat 3 dikali. Karena pangkatnya ini double, maka di sini menjadi 1/2 dipangkatkan 3. Kalau pangkatnya double buat bagaimana? Ya, pangkatnya kita kali. 3 dikali 4. Nah, setelah itu 1/2 pangkatkan 3 dikali 1/2. 3 dikali 4 berapa hasilnya? Ya, 12. Nah, ini perkalian yang basisnya sama-sama 1/2. Sehingga kita bisa melanjutkan dengan sifat yang pertama karena basisnya sama. Sehingga menjadi 1/2 pangkat 3 tambah 4. Ya, sehingga menjadi 1/2 pangkat 7. Oh maaf, bukan 12, bukan 4 tapi 12. 3 ditambah 12 hasilnya 15. Oke. Bagaimana? Sudah bisa? Oke. Nah, kita lihat contoh yang berikut. 8 dipangkatkan 3 dikali 2 pangkat 4. Wah, ternyata ini kita tidak bisa operasikan karena basisnya tidak sama. Yang satu basisnya 8, yang satu basisnya 2. Bagaimana kita mau menyederhanakan? Langkah yang pertama yaitu kita harus merubah bilangan 8 menjadi perpangkatan yang basisnya 2. Kalian masih ingat materi yang kali lalu bagaimana kita merubah bilangan dengan basis 2? Ya, kita mencari bilangan 8 ini sama dengan 2 pangkat berapa atau 2 dikali berapa sebanyak beberapa kali baru dapat 8. Adik-adik bisa coba 2 dikali 2, 4. Dikali 2 lagi, 8. Oh ternyata 2 dikali sebanyak 3 kali. Sehingga 8 itu sama juga dengan 2 pangkat 3. Hasilnya 8. Lalu kita pangkatkan 3 lagi. Karena di soal ada pangkat 3 kan. 2 pangkat 3 ini dari 8. 2 pangkat 3 nilainya sama dengan 8. Lalu dikali dengan 2 pangkat 4. Nah, sekarang basisnya sudah sama-sama 2. Tapi di sini masih ada pangkat yang double. Maka kita menggunakan sifat yang kedua tadi. 2 pangkat, karena pangkatnya double berarti 3 dikali 3. Kali dengan 2 pangkat 4. Nah, 3 dikali 3 hasilnya 9. Sehingga 2 pangkat 9 dikali 2 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 9 dikali 2 pangkat 4 karena basisnya sama-sama 2 dan perkalian, maka kita bisa jumlahkan pangkatnya. Sehingga menjadi 2 pangkat 9 ditambah 4 sama dengan 2 pangkat 9 tambah 4, 13. Hasilnya 2 pangkat 13. Sehingga yang paling sederhana adalah 2 dipangkatkan 13. Oke, gampang kan? Ya. Nah, sekarang soal contoh yang terakhir. Nyatakan dalam bentuk perpangkatan paling sederhana. Misalnya, maaf ini harusnya 3 pangkat X sama dengan 81. Misalnya. Bagaimana? Dan tentukan nilai X. Jadi kita mau mencari 3 pangkat berapa ya 81? Nah, adik-adik bisa mencari nilai X dengan cara silakan dicoba 3 dikali berapa sebanyak 81 sama juga dengan nilai X. Atau kita bisa buat 81 ini 3 dipangkatkan berapa ya, hasilnya basisnya harus sama-sama 3. Kita adik-adik bisa silakan coba 3 dikali 3 9 dikali 3 lagi 27. 27 dikali 3 lagi, oh ternyata pas 81. Berarti 81 itu 3 pangkat 4. Nah, karena basisnya sudah sama-sama 3, maka X di sini sama dengan 4. Oke? Nah, demikian contoh yang diberikan. Silakan adik-adik mengerjakan tugas yang sudah ada di
lembar kerja adik-adik. Adik-adik bisa mengerjakannya langsung di lembaran yang ada, tapi jangan lupa untuk disalin ke buku catatan kalian. Contoh nomor 1, 6 pangkat 4 dikali 6 pangkat 6. Nah, silakan dilihat kita menggunakan sifat yang pertama, kedua, atau yang ketiga, karena basisnya sudah sama. Begitu juga untuk soal nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Silakan adik-adik melihat ke contoh-contoh yang Pak Brian sudah jelaskan tadi. Soalnya mirip-mirip kok, tidak akan beda-beda jauh. Sehingga adik-adik bisa memperhatikan contoh-contoh yang ada untuk mengerjakan soal-soal yang sudah diberikan. Oke, selamat bekerja, selamat belajar. Tuhan memberkati, tetap jaga kesehatan, dan sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.